Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Halo adik-adik. Nah, siapa yang tahu minggu ini kakak siapa yang akan bercerita? Tahu nggak? Kalau nggak tahu ini Kak Mary kasih clue-nya. Ada lagu yang begini. Na 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 na. Ayo, siapa tuh kakak yang bercerita? Benar sekali Kak Nana yang akan bercerita ya. Dan dia akan menyampaikan bagaimana seorang anak Tuhan yang mendapatkan pengampunan dan menjadi berkat bagi orang lain loh. Terus Kak Nana itu juga didampingi sama teman-teman kita. Ada Abel, kemudian juga ada Gaby. Wah, mereka akan menemani di dalam puji-pujian yang indah. Terus mengikuti sekolah minggu online ya. Jadilah setia di hadapan Tuhan, khususnya di dalam ibadah kita. Tuhan memberkati adik-adik.
Bagaimana adik-adik lagu pembuka kita tadi? Sudah semangat? Sebelum kita lanjutkan pujian berikutnya, mari kita undang Tuhan untuk memimpin ibadah kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita cara berdoa yang baik. Sekarang mari kita lakukan. Bapa kami yang di surga, inilah kami hari ini. Kami sudah siap untuk menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah kami. Datang dan pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan tidak pernah mengajarkan perbedaan. Tidak ada aku, tidak ada kamu. Yang ada adalah kita. Dan saat-saat berbahagia adalah saat berkumpul bersama saudara. Lewat lagu ini kita pujikan betapa bahagianya kita berkumpul bersama saudara. Hari ini kurasa bahagia. Teman-teman, yuk sekali lagi kita pujikan lagu ini. Yuk kita tunjukkan bahwa kita bersaudara. Tak ada perbedaan antara kau dan aku. Kita saudara, saudara seiman. Dan kita punya satu Bapa, yaitu Bapa di surga. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Nah teman-teman, saat ini Kak Nana sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Maka dari itu, kita juga harus mempersiapkan hati kita supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sambil menyiapkan hati kita, mari kita pujikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku.
Adik-adik, sebentar ya. Kak Nana mau ajak adik-adik untuk mendengarkan percakapan Kak Nana dengan Leon dan Friday terlebih dahulu. Sebentar ya, Kak Nana hubungi mereka dulu. Nah, ini sudah tersambung. Sebentar ya. Halo Leon, apa kabar nak? Hai Kak Nana. Baik-baik kan? Baik Kak. Kak Nana gimana? Baik nak. Kangen Kak sama semua kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Sama Leon, Kak Nana juga sangat kangen sama kalian. Leon, kita tunggu Friday dulu ya. Friday masih belum bisa tersambung. Oke Kak. Nah, ini dia, sudah tersambung. Halo Friday. Halo Kak Nana. Hai Friday. Leon, halo. Udah lama ya kita nggak ketemu lagi. Aku kangen banget loh. Sabar ya nak. Oh iya, hari ini Kak Nana membutuhkan bantuan kalian. Kak Nana ingin kalian menjawab pertanyaan Kak Nana. Bantu Kak Nana untuk firman hari ini ya. Pertanyaan apa Kak? Kak Nana akan tanya dari Leon dulu ya. Menurut Leon, orang kaya zaman sekarang ciri-cirinya seperti apa? Orang kaya punya banyak mobil di garasi. Kalau keluar beda-beda tiap hari. Kalau makan menunya banyak. Orang kaya itu suka pamer baju mahal di Facebook dan di IG. Orang kaya uangnya gak habis-habis. Orang kaya banyak yang sombong, bisa jalan-jalan keliling dunia. Orang kaya banyak yang tidak mau dekat dengan orang yang tidak punya uang. Begitu kan Nana? Oh gitu ya. Orang kaya bisa melakukan apa saja, gak usah mikir banyak. Gitu ya maksudnya? Iya Kak. Oke, sekarang pertanyaannya buat Friday. Menurut Friday, kalau zaman dulu itu orang kaya ciri-cirinya seperti apa? Orang zaman dulu ya Kak. Gimana ya Kak? Menurut Alkitab yang sering Friday dengar selama ini, orang kaya seperti apa itu nak? Atau orang terpandang? Punya emas yang banyak, emas perak yang banyak, terus tanah yang luas. Tanah sudah ya? Terus apa lagi nak? Pakaiannya dari sutra, punya domba yang banyak. Terus apa lagi ya? Leon bisa bantu mungkin nak? Punya apa ya Kak? Punya hamba. Iya betul, punya hamba. Kak Nana, hamba itu budak ya? Iya nak, hamba itu sama dengan Tapi budak. Kak, kenapa orang kaya yang sekarang, zaman sekarang ini kok nggak punya budak? Nah, Kak Nana akan jelaskan tentang seorang budak bernama Onesimus hari ini. Pertanyaan Friday pun akan Kak Nana jawab nanti ya. Friday, Leon, dengarkan ya. Oke Kak. Oke Kak. Dadah Leon, dadah Friday. Dadah Kak Nana. Terima kasih Kak, seru banget. Ya udah, dadah Kak. Dadah Kak Nana. Dadah Friday. Dadah. Selamat beribadah teman-teman. Adik-adik, sudah dengar ya pembicaraan antara Kak Nana, Leon, dan Friday tadi? Hari ini Kak Nana akan membahas seorang budak bernama Onesimus. Sebelumnya, Kak Nana akan jawab dulu pertanyaan Friday tadi. Kenapa zaman sekarang orang kaya sudah tidak memiliki budak lagi? Karena
perbudakan melanggar hak asasi manusia, nak. Sama dengan penjajahan yang pernah bangsa kita alami. Kita hidup dalam perbudakan 350 tahun lamanya. Kerja rodi, kerja paksa. Adik-adik tahu bagaimana rasanya hidup sebagai seorang budak? Itulah yang menyebabkan para pejuang berani mati untuk membebaskan negara kita dari perbudakan dan menjadikan negara kita menjadi negara merdeka. Menjadi seorang budak itu tidak enak. Nah, di Alkitab diceritakan bahwa budak adalah milik tuannya. Tuannya boleh memperlakukan budaknya seenak tuannya, sesuai maunya sendiri. Tapi sebelum kita membicarakannya lebih lanjut, mari kita berdoa lebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami undang Tuhan untuk ada bersama kami, agar apa yang kami dengar sesuai dengan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan tolong agar kami bisa mendengar dengan baik, dan Tuhan tolong hamba agar bisa menyampaikan dengan baik pula. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah datang untuk berdoa. Amin. Oh iya adik-adik, Kak Nana akan lanjutkan tentang budak yang tadi sudah Kak Nana sebutkan ya. Kalau seorang budak bersalah kepada tuannya, tuannya boleh loh memberikan hukuman apa saja. Boleh mencambuknya, boleh. Boleh memukulnya, boleh. Boleh membunuhnya? Boleh. Seorang budak tidak boleh melawan kepada tuannya. Tuhan boleh melakukan apa saja, seperti yang tadi Kak Nana sudah bilang, apa saja. Tidak salah pun boleh kok, apalagi kalau bersalah. Karena budak milik tuannya. Seolah-olah budak tidak memiliki hak apa-apa. Tidak berharga. Pada zaman itu, pada zaman yang tadi Kak Nana sebutkan, bukan zaman sekarang, perbudakan itu sah dilakukan. Tidak melanggar hukum. Dan Tuhan pun memiliki hak istimewa pada masa itu. Di antara budak tersebut ada seorang bernama Onesimus. Onesimus juga memiliki tuan. Tuannya bernama Filemon. Di dalam bahasa Yunani, Onesimus memiliki arti yang bagus. Artinya adalah berguna. Filemon adalah seorang Kristen. Filemon bertobat saat Paulus melakukan perjalanan ke Kolose. Di setiap perjalanan pelayanan Paulus seringkali bertemu dengan orang-orang terpandang. Ingat Raja Agripa? Raja yang hampir saja percaya tetapi mengeraskan hatinya. Dia memilih untuk tidak percaya Yesus. Paulus juga bertemu dengan orang-orang terpandang lainnya seperti Filemon. Orang yang mau menerima Tuhan, percaya, bertobat dan melembutkan hatinya. Filemon yang bertobat tentu saja membuatnya berbeda dari tuan-tuan yang lainnya. Dalam hal memperlakukan budak khususnya. Sebagai budak, Onesimus tidak diceritakan mendapatkan perlakuan yang buruk dari Filemon. Coba yuk kita buka Alkitab, Filemon 1, 4-5. Kak Nana ulang ya, Filemon 1, 4-5. Kita baca bersamaan ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang sudah kita baca, Paulus memuji Filemon ya, tentang hatinya yang baik, tentang dia yang mengasihi Yesus, tentang bagaimana dia menunjukkan kasihnya kepada sesama. Orang yang bertobat sudah pasti akan melakukan perubahan besar dalam dirinya. Hidupnya akan makin serupa dengan Yesus. Bahkan di ayat selanjutnya diceritakan Filemon menerima jemaat Kolose di rumahnya. Jadi kita bisa lihat ya, Filemon seorang yang murah hati, mengasihi seperti Kristus. Dari mana Paulus dengar tentang cerita hati Filemon yang baik?
dari budaknya, dari hambanya yang bernama Onesimus. Onesimus melarikan diri dari Filemon karena takut akan dihukum, bukan karena Filemon memperlakukannya dengan buruk. Tetapi Onesimus yang sebagai budak sengaja melakukan kesalahan kepada Filemon dengan mencuri milik tuannya. Nekat ya Onesimus ini. Sementara dia tahu betul hukuman apa yang akan dia terima apabila melakukan kesalahan pada tuannya. Ini seperti situasi yang berbalik ya adik-adik ya. Seorang budak yang berani kepada tuannya. Padahal zaman itu tuanlah yang seenaknya kepada budaknya. Berani betul Onesimus ini. Tetapi setelah melakukan kesalahan apa yang dilakukannya? Melarikan diri. Inilah ciri-ciri orang berdosa. Sama seperti Adam dan Hawa. Begitu melakukan kesalahan, begitu mereka tidak taat dan Tuhan memanggil mereka, mereka pun berlari, bersembunyi, takut. Sama halnya dengan Kak Nana dan juga adik-adik. Sudah melakukan kesalahan, takut dihukum, akhirnya mengelak, melarikan diri. Atau mungkin juga bilang atau ngomong, bukan aku nggak tahu. Gitu ya. Zaman dahulu, kalau ada budak yang bersalah dan melarikan diri, dahinya akan diberi cap. Dicap itu mungkin sama dengan stempel ya adik-adik ya. Tapi stempel yang Kak Nana sebutkan ini berbeda dengan yang adik-adik pikirkan. Dicap menggunakan besi, dibakar sampai panas, menyala dan berwarna merah, kemudian ditempelkan di dahi. Itu sebagai cap budak yang melarikan diri. Cap itu tidak akan bisa hilang, nempel di dahi selamanya. Atau bisa saja mendapatkan hukuman mati adik-adik. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, Onesimus ini melakukan kesalahan yang bertambah-tambah kepada tuannya. Salahnya sangat besar kepada Filemon, tidak cuma satu kesalahan. Dalam pelariannya, Onesimus sampai di Roma dan ditangkap di sana. Di dalam penjara, Onesimus bertemu dengan Paulus. Sebelum Paulus jadi tahanan rumah, sepertinya Onesimus ini sudah tahu tentang Paulus ya. Karena Filemon juga bertobat dari pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Kemungkinan Onesimus ini juga ingin mendapatkan perlindungan dari Paulus. Tetapi di dalam penjara adik-adik bukan hanya Paulus yang ditemui oleh Onesimus, tapi dia juga menemukan Tuhan Yesus. Onesimus banyak membantu dan mendengarkan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di penjara. Onesimus pun banyak menolongnya melakukan pelayanan tersebut. Kebersamaan Paulus dan Onesimus membuat hati Onesimus terbuka dan menerima Tuhan Yesus. Paulus memperlakukan Onesimus seperti anaknya sendiri. Sementara Paulus adik-adik tahu dari mana? Dari kalangan terpandang. Jadi pada zaman itu tidak mungkin seorang yang terpandang memiliki teman seperti Onesimus yang dari kalangan budak. Tapi Onesimus yang diperlakukan sebagai anak sendiri oleh Paulus membuat cerita itu berbeda. Paulus menunjukkan hatinya adalah hati Yesus. Semua sama, tanpa perbedaan, tanpa status sosial. Di mata Tuhan, maupun budak, maupun terpandang, sama. Semua adalah saudara, sama berharganya. Akhirnya, dengan terpaksa, Paulus menyuruh Onesimus untuk pulang ke Filemon. Onesimus tentu saja sangat takut karena jelas Onesimus ini sudah melakukan kesalahan yang besar pula kepada Filemon. Tetapi Paulus tetap menyuruhnya pulang dengan membawa surat dari Paulus. Paulus sangat mengerti tentang hukum di masa itu. Onesimus harus dikembalikan kepada Filemon. Coba adik-adik yuk kita buka kembali Alkitabnya. Filemon 1, 10-22. Sudah? Sudah? Filemon 1, 10-22.
Kita baca bersamaan ya. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagiku maupun bagimu. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia terpisah sejenak darimu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, yakni sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggunglah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberikan tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Kita sudah membaca surat Paulus yang begitu indah kepada Filemon ya. Paulus memuji Filemon. Tentu saja cerita baik tentang Filemon didengar oleh Paulus dari Onesimus. Paulus memohon agar Filemon mengampuni dosa Onesimus. Kak Nana sangat kagum adik-adik, bagaimana cara Paulus meminta Filemon untuk bermurah hati. Paulus berkata bahwa Onesimus adalah anaknya, buah hatinya. Karena itu memohon Filemon untuk menerima anaknya. Mengingat Paulus dan Filemon adalah saudara dalam iman. Berarti anaknya Paulus juga merupakan saudara dari Filemon. Paulus memberikan gambaran yang jelas tentang persaudaraan di dalam Kristen, di dalam iman. Agar Filemon bisa menerima Onesimus tidak lagi sebagai hamba. Sangat luar biasa cara Tuhan untuk memakai Paulus untuk menyatukan dua orang yang sedang dalam masalah. Paulus saat itu bertindak sebagai pendamai di antara keduanya. Lagi-lagi Paulus menunjukkan bagaimana caranya mewujudkan kasih yang sebenarnya melalui tindakan, melalui perbuatan. Dari isi surat Paulus kepada Filemon yang sudah kita baca, Paulus mengajarkan kasih bisa dinyatakan dalam 3 hal. Pertama, mengakui. Onesimus disuruh kembali kepada Filemon. Onesimus disuruh mengakui apa yang sudah dilakukannya, kesalahan yang sudah diperbuatnya, agar Onesimus bisa memperbaiki hubungannya dengan Filemon. Sama seperti kita harus akui terlebih dahulu kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, agar kita bisa membuat hubungan yang baru dengan Tuhan. Yang kedua, mengampuni. Paulus meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus dengan kesalahan yang sudah dilakukannya.
Bahkan Paulus meminta izin untuk menanggung kesalahan Onesimus dalam suratnya kepada Filemon. Persis seperti yang Tuhan lakukan, bukan? Kita yang bersalah, tapi Tuhan yang dihukum. Kita yang berdosa, tapi Tuhan yang disalib. Dengan perumpamaan itulah Paulus meminta kemurahan hati Filemon untuk mengampuni Onesimus. Yang ketiga, menerima. Pada bagian ini adalah bagian yang tersulit ya adik-adik ya. Pada saat seseorang sudah membuat hati kita sangat sakit, bahkan sudah membuat kita menangis, kita bisa saja mengampuninya, tapi menerimanya kembali menjadi sahabat kita atau menjadi bagian dari hidup kita atau menjadi teman dekat kita, sepertinya sulit ya. Dari surat Paulus, dia meminta Filemon untuk mengampuninya dan juga menerimanya. Bahkan menerimanya tidak lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara. Buka lagi yuk Alkitabnya adik-adik, Filemon 1 ayat 21. Kita baca sekali lagi. Filemon 1 ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Sudah baca? Dijelaskan di sini bahwa Filemon orang yang taat. Dan Paulus juga bilang, dia akan melakukannya karena dia adalah orang yang taat, mengampuninya juga menerimanya. Sebagai saudara loh adik-adik, tidak lagi sebagai hamba. Pengikut Kristus akan melakukan apa yang Kristus lakukan. Pelajaran kita hari ini adalah dengan cara mewujudkan kasih. Pertama mengakui, kedua mengampuni, ketiga menerima. Tuhan Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar melakukannya. Besok kita ajari orang lain untuk melakukannya. Seperti Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sudah kami dengarkan perintah-Mu hari ini. Sudah kami dengarkan ajaran-Mu hari ini. Karena itu tolong kami untuk melakukannya Bapa, agar kami lebih dekat lagi dengan-Mu, agar kami lebih menyerupai pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita juga memiliki sebuah ayat untuk dihafalkan. Kita akan menghafalkannya lebih dahulu sebelum melakukannya. Ayat ini indah, Filemon 1 ayat 21. Yuk kita lihat lagi, isinya apa? Filemon 1 ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Berarti ketaatan kita akan melakukan perintah Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang baik dari Kak Nana. Bagaimana firmannya tadi? Bagus kan? Nah sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sekarang teman-teman siapkan persembahannya ya. Sambil menyiapkan persembahan, mari kita pujikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari,
Nah teman-teman, kalian sudah memberikan persembahan, yuk kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami melayani. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji untuk Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman-Nya. Dan hari ini apakah ada aktivitas? Ada. Kita akan membuat sebuah tas untuk Onesimus. Onesimus akan pergi menemui Filemon dan membawa surat dari Paulus. Jadi kita akan membuatkannya tas yang di dalamnya akan dimasukkan surat dari Paulus. Nah, adik-adik apa saja bahannya? Adik-adik sudah tahu ya, sebelumnya sudah diberitahu. Nah, sekarang kita mulai. Adik-adik, inilah bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat tas Onesimus. 3 kertas warna. Adik-adik boleh menentukan warna apa saja yang adik-adik suka. Kak Nana memilih warna ini, pink, untuk membuat surat dari Paulus kepada Filemon. Ada 4 kertas putih berukuran 8 x 8. Ada gunting, ada lem kertas, alat tulis, dan penggaris. Sudah siap ya? Kita sekarang memulai untuk membuat aktivitas. Adik-adik, Kak Nana memilih kertas berwarna biru dan menggarisnya untuk membentuk kotak seperti ini 8 x 16 sebanyak 2. Kak Nana akan memakai 2 bagian ini. Dan Kak Nana juga memilih warna kuning dan di garis membentuk kotak 20 x 8. 1 buah dan 10 x 8 1 buah. Kak Nana akan memakai yang ini dan yang ini. Setelah Kak Nana gunting, inilah hasilnya. Kertas putih berukuran 8 x 8 4 buah, kertas biru berukuran 8 x 16 2 buah, 1 buah ukuran 8 x 20 berwarna kuning, dan ukuran 10 x 8 berwarna kuning. Adik-adik sudah bisa mengikuti? Ini adalah kertas pink yang sudah kita siapkan tadi adik-adik. Kita akan lipat menjadi 2 bagian. Nah, kita akan kembali melipatnya menjadi 2 bagian. Sudah? Kita akan lipat lagi ya, menjadi 2 bagian, menjadi lebih kecil. Sudah? Sekarang kita akan mengguntingnya mengikuti separuh bentuk hati. Kak Nana sudah memiliki 4 hati ya, tapi Kak Nana akan menggunakannya 3. 1 boleh adik-adik pakai buat menghias tas. Kertas yang warna biru kita akan lipat menjadi 2 bagian. Sudah, lipat lagi menjadi 2 bagian. Lipat lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi, jadi 2 bagian. Sudah, kalau kertas ini dibuka, adik-adik bisa melihat banyak lipatan ya yang terbentuk. Sekarang coba perhatikan Kak Nana. Lipatan yang paling bawah dilipat ke dalam. Lipatan yang kedua lipat ke belakang. Lakukan sampai selesai. Apabila lipatan adik-adik sudah membentuk zigzag seperti ini, maka lipatan adik-adik sudah benar. Lakukan yang sama dengan kertas yang satunya. Adik-adik, kertas yang tadi berwarna biru yang sudah dilipat, tambahkan lem di lipatan paling awal.
Kemudian kertas warna putih yang tadi sudah disediakan, tempelkan yang rapi. Seperti ini ya. Sudah, kemudian coba lihat. 1, 2, 3. Di lipatan nomor 3. Tambahkan kembali lem. Tempel kertas warna putih. Sudah? Dihitung dari tempelan terakhir. 1, 2. Berikan lem di sini. Tambahkan kembali kertas warna putihnya. Sudah. Sekarang yang paling akhir. Sudah adik-adik, sudah membentuk seperti ini ya. Sekarang kita akan menambahkan pada pasangannya. Adik-adik tinggal mengikuti saja. Nah, berarti adik-adik harus menempelnya seperti ini. Adik-adik sudah selesai? Adik-adik, kertas kuningnya sudah ada. Berikan garis 8 cm dan 8 cm. Kertas yang lebih kecil beri garis 3 cm dan 3 cm. Sudah? Sekarang kita akan lipat searah garis yang sudah adik-adik buat. Sudah ya? Sekarang coba perhatikan. Kertas kuning akan ditempel di bagian depan dengan bagian belakang. Sebelum ditempel, adik-adik juga akan lihat. Ini ditempel di bagian sini agar nanti tasnya bisa menutup. Seperti ini. Oke, sekarang kita lem ya. Agar lebih manis, adik-adik masih punya ya sisa kertas biru yang tadi. Kita akan menjadikannya sebagai penutup atau pegangan. Soal ukurannya, adik-adik boleh menyesuaikan dengan tas yang adik-adik sudah buat ya. Nah, sekarang coba lihat.
tasnya sudah bisa masuk ya. Adik-adik boleh tambahkan hiasan dengan menggunakan sisa kertas kuning tadi. Boleh dihias menjadi bintang, boleh bulatan, boleh apa saja yang adik-adik mau ya. Untuk pegangan di atas, adik-adik boleh berkreasi sendiri ya. Kalau Kak Nana menggunakan sisa kertas yang tadi, dilipat seperti ini. Dan Kak Nana juga menggunakan hiasan warna kuning untuk di sini. Adik-adik boleh berkreasi, apa saja boleh. Ya. Kak Nana akan tempelkan di sini. Ini sebagai pegangan. Nah, tasnya Kak Nana sudah jadi ya. Adik-adik, inilah 3 hati yang tadi sudah kita buat ya. Dalam hati tersebut, kita akan menulis yang pertama, M yang pertama. Mengakui. M yang kedua, masih ingat? Mengampuni. M yang ketiga, menerima. Sekarang kita akan masukkan ini semua ke dalam tas yang tadi sudah kita buat. Seperti itu ya. Ini adalah surat Paulus kepada Filemon yang akan dibawa oleh Onesimus. Sekarang Onesimus ya berangkat. Adik-adik, tasnya sudah selesai. Suratnya juga sudah dimasukkan ke dalam tasnya. Onesimus akan berangkat. Ibadah hari ini sudah selesai adik-adik. Minggu depan kita akan kembali ibadah secara online. Adik-adik tetap setia ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.